Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat ini Allah masih menjelaskan tentang orang-orang Bani Israel. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh mereka Bani Israel. Maka Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Sampaikan yang hak itu, jangan kau sembunyikan. Karena sungguh kaum muslimin rahimakallah, ketika kebenaran dicampur dengan kebatilan, maka habis kebenaran itu. Seperti halnya susu yang sebelanga rusak karena setetes nila. Kebenaran itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebatilan itu adalah nafsu yang datangnya dari manusia. Kita ketahui kitab suci yang Allah turunkan kepada Bani Israel, baik itu Taurat, Zabur, Injil, telah dicampur adukkan oleh mereka Bani Israel, sehingga tidak lagi jelas mana yang firman Tuhan dan mana yang perkataan manusia. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakallah, Allah ingatkan di sini, jangan kau kira wahai Bani Israel, dengan engkau mencampur kata-katamu, kau mencampur ide gagasanmu, pikiranmu, keinginanmu, kebenaran itu masih ada. Tidak ada. Tidak ada. Rusaklah firman Tuhan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian ketika datang kepada mereka nabi yang mereka tunggu-tunggu, yang itu diinformasikan di dalam kitab suci yang mereka bawa, yaitu seorang yang bernama Muhammad, mereka menyembunyikannya. Ketika ditanyakan pada mereka tentang kebenaran kerasulan Muhammad, kebenaran Al-Quran yang dibawa Muhammad bahwa itu adalah wahyu dari Allah, mereka tidak mengatakannya. Maka sungguh menyembunyikan kebenaran itu adalah bagian daripada kedustaan. Kedustaan Bani Israel bukan hanya membuat mereka menolak kerasulan Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran yang dibawanya, tapi kedustaan mereka berimplikasi yang lebih dahsyat. Mereka menyesatkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar manusia karena meyakini bahwa kitab suci yang dibawa oleh mereka ini adalah benar adanya, pada sesungguhnya tidak benar. Nah kaum muslimin rahimakumullah, itulah mungkin salah satu hikmah kenapa Nabiullah Rasulullah setelah Nabi Yakub alaihissalam sampai Isa alaihissalam semuanya orang-orang Bani Israel. Tapi kini kitab suci yang terakhir tidak lagi diturunkan kepada mereka, tapi diturunkan oleh Allah kepada orang Arab. Walaupun dia adalah seorang Muhammad, tapi dia juga masih keturunan Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui orang Arab ini walaupun disebut sebagai orang jahiliyah, orang yang bodoh lagi terbelakang di zaman itu, tapi sungguh mereka memiliki kejujuran yang tidak dimiliki oleh banyak orang, terlebih oleh mereka Bani Israel. Kalau dikatakan pada mereka kaum Quraisy, orang Arab yang ada di Mekah waktu itu,
Apakah Muhammad seorang pendusta? Mereka mengatakan tidak, dia Al-Amin, walaupun dia menentangnya. Apakah engkau melihat Muhammad ini berbohong? Mereka mengatakan tidak, dia adalah orang yang jujur, walaupun mereka tidak mengikuti Muhammad SAW. Itulah orang Arab. Nah, kaum muslimin rahimakallah, adanya kemunafikan itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena di Madinah ini ada orang-orang Yahudi, di Madinah ini ada orang-orang Israel. Di Madinah inilah munculnya orang-orang munafik, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Dan itulah maka kaum muslimin Allah, ayat-ayat tentang orang-orang munafik turunnya di Madinah, tidak ada yang turun di Makkah. Nah, untuk itulah maka di sini kita bisa mengambil hikmah betapa Al-Quran, Muhammad SAW dan orang-orang Arab menjaga Al-Quran, tidak ada yang memasukkannya karena mereka tidak punya tradisi orang-orang Bani Israel. Apakah ayat ini berguna untuk Bani Israel? Ya. Allah katakan minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Nabi SAW, membenarkan Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini disampaikan Allah kepada kita, taulah wahai umat manusia, begitulah keadaan Bani Israel. Maka jangan lagi dengar mereka, dengar apa yang disampaikan Muhammad SAW dengan kebenaran Al-Qurannya. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan pada mereka Bani Israel seperti yang ada dalam kitab mereka, dan itu pula yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kerjakanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, artinya mereka diperintahkan untuk rukuk bersama Rasul Muhammad SAW, membenarkan kenabiannya dan ibadah bersama-sama dengannya. Ada yang mengatakan dengan ayat ini perintah supaya kita sholat berjamaah. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Bani Israel. Maka Bani Israel paling tidak suka melihat orang yang sholat berjamaah, rukuk bersama mereka orang-orang yang rukuk. Kaum muslimin rahimakallah, kenapa Allah perintahkan sholat, zakat, dan rukuk? Karena sesungguhnya sholat itu hablum minallah, zakat itu hablum minan nas, dan rukuk bersama itu adalah bentuk kebersamaan kita di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hikmah yang bisa kita petik. Semoga barokah dan kita digolongkan sebagai umat Muhammad SAW yang istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.